Oke, jumpa lagi teman-teman di episode TFH Warrior ya di hari Rabu 13 Oktober 2021 ya. Tak berlama-lama kali ini kita mau sapa narasumber kita dari Gunung Kidul tapi kebetulan lagi di Yogyakarta ya. Kita mau sapa sama-sama Mas Waskito. Halo. Halo Selamat siang, Mas, Mas. selamat Wih. siang. Kayak mau para jumping ini. Iya, ya. Ini Keren. setelan sehari-hari ya Mas. Oh, sehari-hari ya. Profesinya apa, Ah, Mas? Profesinya apa? kalau profesi sih kebetulan usaha ya Mas ya. Saya ada Ah, usaha kalau di Gunung Kidul tuh saya kebetulan jadi agen tunggal untuk salah satu pembersih ruang bakar mesin. oh, pembersih Nah, ruang bakar mesin. Ini apa? Karbu eh, bukan, apa tuh? jadi namanya Klinos. Dia itu Oh, campuran bahan bakar. Klinos. Oh, oke, oke, Nah, oke. Mantap. Nah, terus apa gitu. lagi tuh? Nah, terus kalau dulu tuh kebetulan ada usaha kuliner juga sih, kuliner. Oh, ada usaha kuliner. Cuma kebetulan pandemi ini kita kena imbasnya. Jadi Mm-mm. eh, beberapa cabang di Jakarta terpaksa kita close, yang di Jogja pun ya terpaksa close juga pada waktu tahun lalu, bulan Maret Hmm, tahun lalu tuh mulai kena hmm, semuanya. hmm. Ini kok apa harnessnya kayak serem banget nih kayaknya. Itu ceritanya panjang Mas. Jadi sebenarnya Ah, saya boleh pakai nih. ini nih karena Boleh. dulu pernah jatuh pada waktu tahun 2015. Itu jatuh dari Oh. tribun. Saya Aduh. ada sekitar 7 bantalan di tulang punggung tuh pecah. Waduh. Pecahnya itu ngantem ke saraf. Waduh. Itu ya Uh, 7 bantalan di tulang belakang itu ya. ya, 7 bantalan di tulang belakang. Itu Wis, awal ketahuannya 2016 ketahuannya. Jadi setahun setelah jatuh. 2016. Nah, terus Hmm. berapa kali 2 tahun terakhir ini 2 kali jatuh lagi, dan itu Wih, ternyata akhirnya nambah. Sekarang dari leher kenanya. aduh. Jadi cervicalnya kena, torakalnya kena, lumbalnya kena. Aduh. Berarti ini kayak penopangnya ya ibaratnya ya. Betul, betul. Jadi Hmm. sekarang mau nggak mau ada tempelan penguat tulang lah belakang Iya, jadinya. iya, iya, iya. Support lah, support ini Betul, beratnya. Sudah betul. berapa lama ini supportnya, Mas? Supportnya dari bulan Mei kemarin, Mas. Bulan Mei ya. Nah, Bulan Mei kemarin. kemudian Mas Waskito mulai, ini langsung lah kita Nah, ber-KF-nya sudah berapa lama ini? KF itu pertama saya jalanin tahun 2017, tahun 2018 awal. 2018 awal ya. 2018 awal Hmm. itu jalanin KF, ya itu sebenarnya dari 2017 terakhir keluar dari rumah sakit, Oktober itu sudah mulai diwanti-wanti sama dokter ceritanya. Hmm, hmm, hmm. Jadi karena kerusakan di tulang punggung ini itu Ya. ngerambatnya kemana-mana Mas. Ngerambat kemana-mana. Hmm. Terakhir itu waktu 2017 dirawat itu karena kenanya ke tangan. Jadi Oh, oke. jempol itu kalau kecolek aja itu sakitnya sampai bahu. Tapi Waduh, cuma kecolek. itu Nah, itu sampai sarafnya gimana nggak sedih sarafnya itu benar 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 udah make sense kacau itu. Mas itu. Ah, ah, ah. Sampai dirawat 2 minggu, terus dokter kan dulu cek darah ya kita di rumah sakit ya. Itu Hmm, sampai diledekin sama dokter. Kebetulan dulu di RSPAD dirawatnya. hmm, Dokter hmm. tuh cuma bilang, Mas kalau bintang itu taruhnya di bahu, jangan di hasil lab. Karena hasil labnya banyak bintangnya. Itu segala wah, dione-one itu kalau dokter kalau perawat ya. Aduh, ngajakinya supaya bercanda tapi tambah stres ya kan dengerin gitu. Ah, Oh, pasang bintang tuh di bahu Mas, kayak memang kalau di RSPAD kan perawat sama dokter itu kan ya, mayoritas dari angkatan juga kan ini. iya Jadi iya betul. ledek-ledekan situ ya. Terus lanjut Mas. Jadi Nah, terus 2017 sudah dari begitu situ, kondisinya. terus dokter, jadi kan dulu waktu jatuh itu kondisi badan itu lagi gede-gedenya Mas. Saya berat itu Hmm, 119 kalau nggak salah, 118 something lah.
yang 2015 dulu. akhir 2015 itu ya 2015 pertama ya. betul, pas jatuh. Nah, sampai 2017 beratnya masih segitu. Terus dokter bilang, Wih. kurangin deh beratnya, dia bilang, untuk ngindarin Oh. tekanan terlalu ini. Soalnya dulu Iya. dokter sendiri tidak sarankan untuk operasi, karena dari operasi itu peluang sukses operasi itu hanya 40%. Aduh, iyalah, udah banyak yang Resiko terlalu itu. besar. Ya. Nah, terus dokter bilang Oke. untuk ngurangin, mau nggak mau kurangin berat badan. Terus dokter Hmm. bilang ini, pilih diet ataupun pola makan terserah, cuma yang dinikmatin. Yang bisa dinikmatin. Nah, andilalah, saya itu penggila keju sama daging. Ah. Jadi, ayolah, mau keto ayo sisan. Udah dikasih jalan tol, Iya. lampu hijau sama dokter. Aku ngomong, dok kalau keto pernah ke? Iya, nggak apa, terserah jalanin aja. Ayo wes, jalanin lah. Keren. Jadi awalnya itu jalanin keto, itu pulang dari rumah sakit ya mulailah mulai nyetok daging giling, gitu. Terus telur sama keju udah mulai diinin. Nah kebetulan saya kan juga baca di referensi segala macam ya dari Mas Tio segala baca pelajarin itu. Itu kan ada sarankan pakai IH-nya, pakai visio. Nah, kebetulan saya kurang telaten yang kayak begitu-gitu. Jadi saya pikir ya udahlah, selama visio nggak terlalu urgent, saya nggak ini kan visio. Jadi pagi tuh benar-benar saya cuma jalanin dari malam jam 6 itu sudah nggak makan. Saya mulai closing itu sampai jam 1, jam 2-an. Jam 1, jam 2 siang itu baru mulai ini. Pagi itu cuma saya minum teh hijau aja. Karena kan memang kalau teh hijau sama kopi pahit itu memang udah dari dulu emang hobinya minum itu. Itu. Oke. Nah, cuma kalau terus? tambahannya buah ya pasti alpukat. Alpukat pasti kita ini kan setiap sore itu ini alpukat. Oke, berarti itu di awal-awal ya, langsung udah mulai nyetok dan segala macam. Berarti andalannya di awal amunisinya teh hijau itu ya memang ya? Teh hijau ya, kopi. Karena memang inflamasinya kan tinggi kan. Betul. Berasa pada sakit semua. Oke. Nah, sedikit flashback Mas Waskito. Tahu keto atau ketogenik atau ketofastosis itu pertama dari mana? Ada yang atau memang Mas cari-cari sendiri atau gimana? Kebetulan ada teman SD itu jalanin ketofastosis. Oke. Terus tak bilang kok enak, kok jalanin makanannya itu nggak ada pantangan menyenangkan. Daging. Gitu. Kalau orang-orang bilang kalau dia tuh nggak boleh makan ini, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan nah, ini malah dicari itu ya malah. Itu ya. Aduh. Nah, jadi berarti dari teman SD ya. Gitu. Dari teman SD ya. Dan begitu dapat lampu hijau dari dokter, udah langsung ceplus. Langsung keluar rumah sakit itu langsung ngelakonin. Gak pakai ditahan-tahan. ini kalau ada yang dengerin banyak yang iri nih. Aduh, aku kalau diizinin sama dokter begitu, aku juga mau. Berarti jalaninya di 2018 ya, berarti ya? Betul, 2018. Nah, terus? 2018 Maret lah kurang lebih ini jalanin. Maret ya. Nah, terus apa langsung berasa? Gimana mungkin? Kalau berasanya sih yang utama sebelum saya jalanin KF itu, saya punya satu penyakit yang rutin sebenarnya, itu asam urat. Jadi kalau udah kambuh itu untuk berdiri sakit karena yang keserang jempol kaki. Paling kecil, paling nyebelin. Iya. Kecil cuma aduh ngeselin banget di situ. Berdiri pakai tumit sakit. Paham. Sampai bolak-balik masuk UGD cuma gara-gara itu toh. Terus itu cukup itu awalnya ya malah yang dihantam asam urat ya. Betul. Nah, terus kan begitu sudah jalanin KF itu dan saya coba pelajarin ternyata memang kan saya nggak tahu benar atau salah ya ini ya. Cuma saya melihat tuh kalau semua yang kita makan itu kalau misalnya kita combine dengan karbo pasti jadi rusak.
Jadi Itu yang tadinya Mas Waskito dapat sendiri itu ya, yakin ya, gitu ya. Jadi kita makan jeroan, kita makan emping, itu pasti kalau saya pakai nasi, pakai karbo gitu, pasti nggak lama lah, sekitar 3 hari kemudian pasti jempol udah bengkak. Oke, Terus menarik begitu ini. saya hindarin, saya makan jeroan, sate hati segala, antem itu aman loh, udah anteng. Jadi kalau nongkrong di tukang bubur ayam gitu, bukan beli bubur ya, satenya tak borong. Satenya diborong. Gak Tapi apa-apa. kadang-kadang tukang buburnya bilangan gitu, Pak, sisain Pak buat yang lain. Sisain. Kalau nggak ada sate nggak laku soalnya. Bener. Terus itu berapa lama Mas diberesin asam uratnya? Atau sampai sekarang kadang-kadang masih? Enggak, sekarang udah. Alhamdulillah enggak. Jadi sejak jalanan itu sampai sekarang enggak pernah ini lagi, enggak pernah kambuh. Berapa lama berarti itu di awal itu kena asam uratnya itu? Asam urat itu mulai normalnya itu di 2018 akhir. Dari Maret mulai berarti sampai akhir. Jadi, ya lumayan ya, tapi ya. Jadi benar-benar udah dibersihin. Nah, dilalah kan kebetulan saya emang kurang suka konsumsi minuman manis, lebih senang minum air putih. Jadi lebih cepat kenetralisir di situnya. Oke. Nah, terus ini yang menarik nih. Pada saat Mas jatuh lagi yang kedua itu tahun berapa itu? Jatuh lagi kedua itu tahun 2020. 2020 ya. Oke. 2020 Februari. Sebelum ke sana berarti 2018 akhir asam uratnya sudah membaik. Mas juga mengalami penurunan berat badan mestinya ya. Terasa kan? Jauh Mas, alhamdulillah jauh. Waktu itu dari 119 ke berapa tuh? Waktu itu 119 ke 105. Waktu itu. Lumayan loh. 14 kilo. Itu sampai yang kesulitan itu adalah pakaian. Itu benar kesulitan soalnya kemeja jadi gombrang semua. Celana panjang jadi kayak sarung, mikir wah ini gimana ceritanya. Penampilan jadi aneh. Kalau mau permak celananya lumayan, beli baru juga lumayan juga begitu. Iya. Nah, tapi sedikit nih, masih konsumsi obat enggak? Karena kan pasti masih ada obat penahan sakit segala macam itu gimana? Alhamdulillah itu saya sampai 2020 terakhir ya 2020 awal itu awalnya saya masih pakai obat ini Arkoxia itu untuk nahan sakit di saraf tulang belakangnya. Iya. Tapi dari 2020 awal sampai sekarang alhamdulillah saya udah nggak konsumsi itu sama sekali. Astaga, masih bisa masih dalam batas toleransi badan lah ininya. Jadi nggak ngerasain sakit yang gimana gitu. Iya. Dahsyat. Berarti waktu masih menjalani KF di awal itu yang masih ada asam urat masih konsumsi obat lah ya. Obat terus itu. Obat untuk asam uratnya iya, terus obat untuk sarafnya juga iya, vitamin saraf ya. Nah, sekarang cuma hanya konsumsi vitamin B12 tok setiap pagi. Itu aja udah sekarang. Keren. Asam urat berhenti dong dari 2018 itu. Berhenti. Udah nggak mumet ya, Mas. Nah, ini mungkin yang jadi penasaran banyak orang nanti yang banyak teman-teman yang menyimak video ini. HC-nya dari saraf itu gimana sih Mas yang sampai patah berapa tempat itu? HC-nya kayak gimana? Nah, sedikit aja bukannya mau ngingetin ya. Jadi kalau ngerasain dulu sakitnya Mas ya, itu saya ngerasain dari posisi tiduran ya. Posisi tiduran itu dari kita terlentang, kita memiring badan aja, itu sakit banget Mas, nggak bisa gerak. Aduh, gimana itu bisa tidur gitu, bayangin. Sampai saya udah pernah ngerasain yang tadi saya cerita yang masalah tangan ya, tangan bermasalah kayak gitu. Terus sempat juga ngerasain mata yang bermasalah Mas. Jadi saya ngelihat mata pandangan saya itu fokus, tapi double. Jadi bukan buram ya, bukan buram. Fokus tapi ada dua, jadi kayak orang jereng gitu Mas. Iya. Mikir, itu 4 bulan Mas saya, nggak berani nyupir kalau mau nyebrang jalan aja, waduh,
salah-salah nginjek trotoar, jatuh tengah jalan terpikir kan, karena ngeliatnya dua ini ya. Nah, itu persis setelah asam uratnya beres atau berbarengan atau bagaimana? Itu setelah. Setelah Jadi ya. 2019 itu saya kena itu loh. Yang Oh, mata kena itu 2019-an. 2019 kemudian mulai sekalian Sorry, dari mata. 2018. 2018 itu udah mulai ini. Jadi hampir barengan lah. Jadi asam uratnya mulai hilang, mata Mm-mm. kena sama tangan. Sudah Mm-mm. ntar begitu 2019 awal tuh udah clear, nggak ada inian, nggak ada masalah. Keren, keren. Tapi jangan ditanya pergumulannya. Cuman kalau lihat sekarang nih, Ah, kalau disuruh pilih yang penting sekarang ya, jalanin iya. begituan. Dokter Nah, itu sampai eh, sekarang itu akhirnya bilang, dokter itu sebenarnya ngelarang saya untuk nyupir, Mas. oh, Karena oh, ditakutkan ada serangan lagi. Tapi ya alhamdulillah oh, saya jalanin karena nyupir, kebetulan saya pakai mobil tua ya, jadi hobinya di iya, situ. Jadi iya. nyupir tuh hiburan buat saya gitu. Oh, karena Jadi takutnya jalan, posisi duduk itu ya. betul, posisi dulu lama atau misalnya ada guncangan ya kena gitu. Iya, 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 Karena iya, yang iya. yang keserang tuh bisa macam-macam, bisa tangan yang kena, bisa kaki yang kena gitu. Ya namanya saraf ya, bisa kemana-mana nanti Betul, efeknya. Iya. betul. Nah, terus apa ini itu sudah mulai membaik dan segala macam ya kan. Ini yang jadi penasaran kan kejadian lagi itu di Hmm, 2020 ya. betul, 2020. 2020. Itu jatuh lagi atau bagaimana, Mas? Satu lagi. Jadi kebetulan bulan Februari 2020 itu pas awal-awal pandemi ya. Mm-mm. Itu kita sempat dapat himbauan untuk berjemur ceritanya, Mas. Kebetulan Oh, rumah, oh, di samping rumah tuh ada lapangan. Nah, saya iya, berdiri di lapangan itu. Nah, saya nggak ada pikiran bakal jatuh atau apa gitu ya. iya, Saya iyalah. berdiri. Pas lagi Oh, oh. anteng berdiri gitu, tahu-tahu kok ngerasa udah nggak enak nih. Kayaknya bakal ada sesuatu gitu. Lagi Hah? mau balik ke rumah, itu tahu-tahu kaki tuh ambruk, Mas. Jadi kaki kayak hilang tenaga. Jadi kayak orang lumpuh. Itu langsung blok Oh, jatuh ke bawah gitu. hah? Eh, Telapak kaki kiri itu patah. Aduh. Eh, itu Itu kondisi berat berat badan masih 105 waktu itu. 105 Jatuh. ya. Nah, terus awalnya saya pikir bukan patah. Awalnya tak pikir cuma keseleo atau apa kan. Iya, Tak iya, iya. bebet, kasih minyak tawon gitu kan. Ya Heeh. kok sampai 3 hari kok masih bengkak dan jarinya hampir menghitam. Kira udahlah cek dulu deh. Oh, heeh. Karena kan mau ke rumah sakit ngeri, Mas. Lagi Iya awal-awal pandemi, pandemi itu kan, betul, betul, waduh betul, bener-bener itu kan. Terus betul, akhirnya saya pikir, betul. saya coba ke Parahita, di Heeh. ronsen. Habis di ronsen baru ketahuan patah. Mau nggak mau ke rumah sakit juga jadinya. Iya. Aduh, hanya karena gara itu ya, gara mau balik, Ya, tahu-tahu hilang tenaga, jatuhnya simple benar. sebenarnya. Aduh. Uh, Jadi itu itu kayak jadi. kayak kayak rada mengulang lagi ya. Soalnya kan nambah kan problemnya. Jadi Benar. sampai ke leher juga kan kalau nggak salah. Nah, yang kena di Hmm. leher ini sebenarnya pas 2 bulan setelah yang jatuh yang kedua itu, saya sempat Hmm. habis ngelapin mobil, berdiri, tuh kayak apa kayak limbung gitu, Mas. Limbung Hmm. tuh Hmm. jatuh ke belakang tuh kayak pohon rubuh aja. Aduh. Jadi jatuh ke belakang beng gitu. Nah ini curiga di sini yang kena. Aduh. Makanya Oh. dokternya itu benar-benar wati-wati sama Mas Waskito. Kalau dokter sampai bingung nih. Ini disuruh anteng nggak bisa anteng, dipetakilan kemana-mana. Soalnya saya Tapi prinsipnya kalau gitu, Mas. Kalau tapi kalau lihat misalnya, gimana? Sorry, lanjutin. jadi prinsip saya itu kalau misalnya saya terlalu bukan ikutin dokter ya, maksudnya terlalu berpikir bahwa saya sakit, itu stamina saya pelan-pelan makin turun. Tapi kalau saya Hmm, cuekin, saya bawa enjoy ini segala macam, saya punya imun masih bisa ditahan gitu, masih anteng. bagus, Nah itu bagus. Ini prinsip uh, oke nih. Keren. Ini prinsip jadi keren. jadi nggak mau kalah sama sakit tuh. Iya, bukan berarti denial, tapi kita jaga Betul, psikisnya kita. Betul, betul. Aku betul, setuju betul. nih, setuju. Ini resep yang
ini resep yang mantep buat teman-teman yang punya kecemasan berlebih, ya kan? Aku bisa bilang Mas Waskito ya, aku bisa bilang Mas Waskito punya 1001 alasan untuk berhak merasa khawatir dan cemas. Tapi Betul. lihat Mas Waskito sekarang, selama dia cerita, lihat aja tuh, kelihatan bahasa tubuh dan segala macam, nggak mau pusing. Benar. Tapi tetap aware, tetap care, Ya, tetap aware tuh. Lihat betul. masih pakai yang harnessnya segala macam dan ya enjoy aja gitu loh. Memang harus begitu. Keren, keren. Dinikmatin Mas prinsipnya. Iya, dan masih bisa Nikmatin, jalanin bawa hobinya kan, enjoy. Bener. nyetir-nyetir. Masih touring-touring segala ya. Wih, touring. Mas, sekarang beratnya berapa? Alhamdulillah sekarang 94,8. Wih, udah turun Sudah lagi masuk ya. di 2 digit lagi ya. Dan makin Sekarang enteng. sudah jadi udah kembali ke masa mahasiswa dulu lah. Ini kayaknya mau masuk kampus lagi nih. Rame nih. Jogja heboh. Aduh. Mas, sedikit ini mengulik selama ber-KF. Kita masuk di cerita Mas jalanin KF ini. Aku tahu Mas sudah dapat lampu hijau dan segala macam dari dokter. Dan itu apa dasar yang sebenarnya sangat-sangat powerful. Makanya aku bilang banyak teman-teman warrior bisa iri kalau denger kayak gini. Nah, tapi mungkin tetap akan ada keluarga atau orang terdekat yang mungkin masih sanksi, bener nggak sih, ya kan? Nah, kira-kira Mas Waskito menyikapinya gimana? Mungkin cerita sedikit, ya kan? Boleh Mas, silakan. Sebenarnya ada dari kakak sepupu tuh, kemudian dari beliau ini dokter juga ya. Ini sesama dokter. Ini juga, jadi dia bilang ada temennya ngikutin KF sampai akhirnya malah sakit. Dan ngikutinnya gimana dulu? Ngikutin protokolnya nggak nih gini kan? Kok bisa sampai kayak gitu? Terus saya juga mikir kan dulu waktu induksi kan kita pure ya Mas ya, benar-benar protein yang kita hantam ya. Tapi begitu sudah masuk ke maintenance kan kita bisa konsumsi sayur, kita pilih sayurnya. Cuma kita lihat nggak terlalu banyak, tetap perbanyak di proteinnya kan ini ya. Iya, betul. Dan sayur-sayuran itu tetap ada karbonnya walaupun dia sedikit. Nah, dari situ yang saya bilang ini masih bisa jadi kombinasi dalam badan. Jadi kebutuhan badan akan karbo tetap ada. Cuma saya tidak makan karbonnya, saya makan dari sayurnya. Nah, cuma tidak sebanyak waktu zaman dulu ya. Kita makan nasi, makan sayur segala macam. Ini benar-benar cuma lauk-laukan, sometimes ikan, ayam, telur. Kadang kita combine dengan sayur. Dan kakak sepupunya bisa terima? Sebenarnya nggak terima juga Mas. Cuma aku kekalanya. EGV jadi ya ujungnya. Paling dipikirnya badan lu lah pusing nih. Iya. Padahal aku tadi mau jawabnya rada apa technical kayak model Mas Tio gitu ya kemarin, Teva. Bahwa yang kita makan itu prekursor gula kali ibaratnya gitu. Walaupun secara kandungan tidak ada. Cuman aku pikir kayaknya aku mau tahu dulu nih jawaban kakaknya gimana Mas. Ternyata EGV juga. Moga-moga kalau kakaknya dengar, mohon maaf duluan nih. Tapi kalau lihat adik sepupunya seperti ini kan, ya kita bisa lihat kan, bukan ada progres. Dan memang penerapan protokol itu ya benar-benar bisa berbeda tiap-tiap orang karena tiap-tiap orang itu pemahamannya juga penafsirannya juga berbeda-beda ya kan. Gitu. Aduh keren. Nah itu selain kakak sepupu ada lagi nggak? Mungkin istri atau gimana Mas? Istri sih tetap setuju ya dengan kondisi yang dijalanin. Cuma dia lebih menekankan sayur nih jangan sampai kurang. Kalau saya kan sayur memang sebenarnya lebih
komposisinya lebih sedikit dibanding protein hewani. Cuma kalau itu sayur banyakin ya udah tak lihat dulu ntar paling seminggu 2 kali 3 kali tapi habis itu ngilang lagi. Nah ini tips-tips kayak gini nih, ini berguna banget. Jadi daripada berantem, berusaha ideal, memang ideal itu bagus. Cuman kadang-kadang kalau berusaha ideal terus jadi berantem kan jadi stres ya. Ya sudah dilihat dulu lah ya kan. Lalu toh satu hari. Kadang-kadang kalau misalnya ngikutin gitu, saya konsumsi sayurnya, berarti fastingnya saya panjangin Mas. Saya pagi bisa sampai jam 4 baru ini. Jadi benar-benar kosongin aja dulu, diketonin dulu baru ntar. Oke, makan ikutin. Keren. Yang penting di rumah kan anteng. Iya. Tapi nanti videonya Mas Tio yang jelasin tentang prekursor gula dan juga minggu depan itu videoku yang materi tentang ketosis menjaga otot itu juga akan mengawamkan itu ya. Itu Mas bisa pelajari pelan-pelan nanti bisa jelaskan ke istri ya kan. Nah, bahwa yang kita makan itu tidak harus ada kandungan gulanya. Karena sebenarnya jadi concern itu kan gimana nanti ke tubuhmu, gula itu kan penting ya. Ya, jadi pemahamannya seperti itu mereka itu. Jadi kalau kita nggak makan yang mengandung gula, yang nggak mengandung nanti jadi gula, itu nanti jadi problem. Nah, pemahamannya seperti itu. Padahal yang kita makan itu prekursor ya, gitu. Betul. Jadi gula juga. Kalau dengan sayuran hijau itu kan otomatis ada karbonya walaupun sedikit, Mas. Iya, betul. Glukosa. Akhirnya kan jadi olahan gula juga yang di badan. Kadang-kadang suka kalau cuman mentok di situ jadi kayak nanti tarik ulur. Kurang banyak kamu ini, kurang. Banyak. Kadang-kadang nanti jadi tarik ulur di situ. Apalagi kalau kita lagi pas kondisi detok agak lemes gitu. Udah banyakin sayur makan lagi. Kadang-kadang sering begitu. Iya benar. Aduh, syukur berarti istri juga mendukung, dokter apalagi kasih lampu hijau. Teman-teman kerja bagaimana Mas? Ya ini pasti teman-teman ini lihat kronologisnya Mas, tahu juga Mas jatuh segala macam. Terus lihat kayak gini nih gimana mereka responnya? Walaupun pasti ada yang pro dan kontra. Monggo cerita Mas. Pertanyaan mereka sebenarnya Mas waktu awal-awal yang lihat, apalagi kita sering makan bareng di warteg sebenarnya. Iya. Itu kadang begitu ngeliat saya cuma pesen misalnya saya pesen ayam goreng terus telur balado 2 misalnya kayak. Terus begitu toh itu kenyang orang gitu. Ya kenyang aja mau diapain. Sempat sampai saya itu makan itu hanya beli sayur krecek tok sama telur dadar. Jadi sayur krecek itu bukan seporsi tapi sepiring saya belinya. Sayur krecek sepiring. Dilihatin sama ibu kantin, biarin loh, enak loh. Bukan enggak enaknya. Nanti cuma tersisa nasi nggak laku gue. Launya udah dihabisin dulu sama Mas Waskito. Nah, terus ada yang komplain enggak mengenai ini gaya hidup yang dijalanin Mas Waskito dari teman-teman? Alhamdulillah nggak ada yang komplain. Bahkan dari apa yang saya lakonin, dari KF yang saya lakonin, awal-awal induksi ya, saya sampai ngolah daging, keju, olahan segala saya olah itu. Sampai akhirnya saya mulai buka kuliner waktu itu. Wah, mungkin ada yang pernah dengar di Jakarta itu ada namanya Q-Chef Pizza Keto. Itu saya yang buat. Itu Mas Waskito tuh. Keren. Waktu itu kita punya ada 4 cabang ya. Cuma sayangnya itu begitu kena pandemi jebol semua. Ya enggak apa-apa, nanti moga-moga ada kesempatan lagi ya. Benar. Saya waktu dulu malah sempat share juga ada resep saya bikin untuk olahan daging sama keju ya. Itu sempat saya share waktu itu di Facebook apa ya kalau nggak salah, sempat saya share waktu itu. Jadi awalnya memang hobi masak sih sebenarnya Mas. Masak, seneng daging, seneng keju, ya udah nyemplung enak banget nyemplungnya. Oke.
Nah, ada nggak temen yang sampai sekarang masih getol menentang Mas Waskito ibaratnya gitu? Aku Alhamdulillah kalau nentang sih enggak. Nah, enggak cuma ya. kadang lu masih kuat begini. Oh, Kuat orang enak mau diapain? ditakut-takutin. Orang enak kok nggak kuat tuh. Oh, kalau kalau sudah mentalnya Mas Waskito kayak gini, GP kayaknya nggak bisa kalau cuek aja. Aduh, keren, keren, keren. Mas, dampak dari Mas kan sempat udah awalnya kan jatuh 2015, Ya, kemudian siap. Mas mengenal KF udah di lampu hijau 2018 mulai jalanin. Tapi kemudian Mas jatuh lagi 2 kali malah ya, 2020 ya kan. Nah, itu tapi masih tetap KF ya kan. Kira-kira Siap. boleh di-share nggak apa yang membuat ya aku tahu sih memang tidak ada korelasinya ya kan, tapi ini mungkin Mas sendiri yang harus menceritakan apa itu kenapa bisa sampai ngambil keputusan tetap ber-KF ya kan. Karena biasanya di kondisi jatuh lagi, walaupun jatuhnya ini memang bukan disengaja, kadang-kadang banyak warrior itu jadi aduh ya udah nunggu sehat dulu lagi deh, ibaratnya kayak gitu. Jadi makan karbo lagi, makan ini. Nah, ini mungkin Mas bisa cerita nih dari sisi pribadi Mas, kenapa kok memutuskan enggak aku tetap KF, atau terlepas dari ini memang idealismenya Mas Waskito atau bagaimana? Monggo Mas di-sharing. Oke. Nah, jadi kalau saya pribadi Mas kebetulan memang jalanin KF itu benar-benar pola hidup ya sebenarnya. Jadi bukan satu kewajiban, tapi emang udah lifestyle-nya untuk kayak gitu. Saya jalanin itu, jadi tidak ada beban sama sekali. Pada waktu saya dirawat di rumah sakit pun dapat makanan segala macam ya. Yang tak makan misalnya adanya daging, ada nasi, ada daging, ada sayur. Yang tak makan daging sama sayur. Pagi pasti dapat sarapan kan. Ya udah mau nggak mau karena saya harus konsumsi obat, tak makan dulu nih dagingnya. Yang penting keisi dulu. Tapi habis itu tak kosongin lagi. Jatah makan siang jam 12 dikasih, baru tak makan jam 2:30. Jadi tetap tak kosong-kosongin badannya. Keren. Dia kayak gini nih kalau bisa diduplikasi udah turun banyak ini stresnya pikirannya. karena masih banyak yang apa ya yang kadang-kadang aduh kalau nggak sesuai dalam tanda kutip ya nggak sesuai protokol itu kayaknya aduh kayak jadi beban banget. Padahal ya kayak Mas Waskito gini ya itu tadi aku bilang 1001 alasan bisa dicari untuk menyatakan ya udah nggak apa-apa balik karbo lagi. Tapi ini hebatnya enggak loh ya. Dan masih bisa mencari cara bagaimana tetap bisa bertahan dengan pilihan gaya hidupnya ya kan. Jadi semata-mata bukan mau idealis kalau aku lihat ya bagaimana menempatkan dirinya ini cakep banget gitu loh. Iya kan? kayak hal sederhana yang sayur tadi kan juga itu banyak yang bergumul itu. Kesannya kalau udah masuk sayur karena mau sembuh ya, kemudian aduh ada sayur nanti lama nanti sembuhnya. Pemikirannya begitu. Walaupun juga nggak bisa diartikan kalau makan sayur jadi lama bener apa enggak, bukan masalah bener atau enggaknya. Kita punya mindset udah target mau cepet sembuh, mau ini itu aja udah beban psikis sendiri gitu loh. Iya kan? Jadi kalau kita nggak hati-hati dengan beban stresor ini yang kadang-kadang orang juga sadar loh. Enggak Mas, aku nggak mikir ya kan. Aku nggak ada pikiran, santai aja. Tapi kenyataannya dipikirin kali ini. Iya. Karena yang semua kan berawal dari pikiran, Mas. Iya, betul. Kalau kita berpikir bahwa bisa kok jalaninnya, kita ringan kok jalaninnya gitu. Ya udah badan akan ngikut gitu. Ini tips-tips kayak gini nih. Ini harus Mas Waskito sering-sering berbagi nih. Karena psikososial stres di zaman modern itu banyak yang nggak disadari dan tinggi banget rata-rata. Betul Mas. Tinggi banget, ya kan?
Aduh, keren. Nah, ini mungkin kalau dipanjangin bahkan nggak selesai nih, nanti aku kasihan sama Mas Ya, Waskito. Tapi terakhir nih Mas, siap. selama dari 2018 sampai sekarang, ya kan? Mungkinkah Mas Waskito sudah pernah membimbing, ya kan? Mungkin banyak orang yang bertanya, ya kan? Kira-kira Mas Waskito ada pengalaman membimbing atau bagaimana? Mohon maaf ini kalau pertanyaannya sekedar ini, tapi kadang-kadang dari teman kantor yang tadi Mas cerita, ya kan? Kadang-kadang kan mereka juga ingin tahu resepnya. Oh, ternyata bisa ya. Kok bisa sih Mas? Kok bisa begitu? Ajarin dong. Kadang-kadang kan suka ada Nah, kata-kata seperti itu, ya ya, kan? ya. Mas ada pengalaman seputar itu enggak? Tanpa sadar membimbing ibaratnya. Mungkin kalau dibilang membimbing, saya nggak sampai membimbing ya, Mas. Tapi saya mungkin hanya sekedar sharing dengan teman-teman. Oh iya, betul. Dan Sharing. kebanyakan pada waktu saya masih kuliner masih jalan di Jakarta, saya memang sering stay di salah satu tempatnya ya. Itu kalau misalnya banyak sekali teman-teman kayak Warrior yang datang, yang beli, akhirnya ngobrol, kita sharing, ini segala macam. Kita berpikiran di situ. Sampai ada beberapa yang ada salah satu pelanggan kita itu bahkan kebetulan beliau ini gulanya tinggi, dia diabetes level tinggi nih, sampai minta dihitungkan kandungan di pizza itu apa, dan akhirnya saya hitungkan sampai dulu. Berarti saya kalau sekali makan berapa potong langsung? Oke, hitungnya berarti hitungin gini, maksimal sekali makan 2 potong aja. Ini karena kandungannya begini-gini. Oh yaudah, dilakonin Mas. Dan itu alhamdulillah tetap kejaga ininya, kondisi badannya. Keren. Dan sampai sekarang kayaknya masih kontak ya? Masih kontak? Alhamdulillah masih kontak. Kadang-kadang nanya kan, Mas mau pesan gimana? Aduh Mbak, belum buka, aku masih kondisi masih kayak gini. Akhirnya cuma sekedar sharing-sharing aja sama teman-teman jadinya. Tapi keren loh kalau masih kontak, walaupun ya asal jangan jadi utama ya pizzanya. Oh iya. Saya malah sering kepikiran saya mau buat kayak tutorial bikinnya supaya teman-teman ya udah pada bisa praktekin di rumah ini. Keren. Jadi, ditunggu tuh. Banyak yang bakal nunggu tuh. Wah, ini luar biasa, lengkap ya, cerita dari Mas Waskito lengkap. Ya, jadi mulai dari awal sampai akhir, dan bahkan sampai sekarang kalau misalnya ada yang mau ngiming-ngimingin atau mau apa, aku yakin Mas Waskito juga enggak goyang. Enggak lah, ngapain. Wong udah enjoy begini, apalagi yang lebih enjoy gitu kan ya. Dan ya yang seperti ini komitmen dan menjalani gaya hidup yang tanpa beban ini loh. Jadi bukan semata-mata ditentukan dari harus makanan rendah karbo. Itu cuma di awal. Ya, cuman di awal. Itu cuma sebagai modal ya. Tapi jangan pernah hanya berhenti di situ. Ya kan? Kalau cuma berhenti di situ ya bakal stres lagi. Ya kan? Karena tidak tahu pada saat menjalani pola hidup yang barunya, ternyata masih dipelihara stres psikososialnya, apalagi merasakan puasanya, jadi sanggup puasa panjang, terus jadi over tanpa sadar, ya kan? Karena berusaha mempertahankan, biasanya bisa puasa sampai sore, ini kok nggak bisa, gitu. Kalau itu kan sebenarnya kalau saya pribadi masa itu, sometimes memang benar kita bisa puasa sampai jam 3 misalnya. Iya. Sometimes sampai jam 1 aja udah kerasa banget. Karena kalau buat saya pribadi itu tergantung dari kondisi badan di saat itu dan kondisi pikiran kita di saat itu. Sometimes kita lagi punya pikiran tinggi, begitu jam 12 jam 1 kok udah berasa banget kayak lambung perih gini, ya udah mending makan, jadi paksa. Itu betul. Jadi alarm badan itu yang kita jalanin. Betul, itu barusan tadi pagi aku lagi ngumpulin bahan untuk materi 2 minggu lagi videoku tentang recovery maladaptasi. Jadi aku nemuin tuh,
hubungan antara stres secara fisiologi ya, di mana kortisol kita tinggi, terus ada tambahan stresor dari luar, entah itu emosional, ternyata itu pengaruh terkait banget sama yang namanya grelin, Mas. Hormon grelin itu hormon lapar. Itu ada yang neliti loh. Jadi nggak usah heran kalau kita stres, bawaannya lapar. Itu sudah alami. Itu udah bawaan. Sudah alami. Dan itu baru satu aspek yang diteliti, dan kita tahu kan stres yang dominan ini juga memicu lambung muncul, ya kan? Kemudian badan mulai pada nggak enak, ya kan? Cuman aku sikapi aspek yang lapar itu karena kan masih banyak yang ragu. Ragunya kenapa? Ini beneran nih, boleh nggak puasa gitu. Aku sampai heran. Emang kenapa sih nggak boleh? Takut ketosisnya hilang, aku bilang. Aduh. Ya, itulah. Kadang-kadang suka dukanya yang teman-teman senior, walaupun dengan gaya berbeda-beda ya, di Facebook, di grup, ya dimaklumi ya. Tapi intinya teman-teman harus lihat muaranya, di mana tujuannya itu supaya dapat pemahaman yang sama. Karena apa? Masing-masing itu punya respon tubuh berbeda-beda loh. Betul. Mas Waskito dengan pola seperti ini yang kadang-kadang masih masuk sayur, ada dulu juga yang di TFH-nya sama Mas Tio itu ada yang mulai malah dengan makan sayur duluan. Tapi ketosis. Ya, ketosis itu bukan milik eksklusif KF semata yang harus lewat puasa. Enggak. Ada keto vegan, ada low carb, ada karnivor. Tadi barusan bahas sama Warrior, karnivor itu lebih strict loh, Mas. Oh iya? Iya. Makan hewani aja cuman garam sama lada hitam maksimal. Nggak boleh pakai bumbu-bumbu. Waduh, iya strict juga ya. Bawang putih nggak boleh, bawang merah nggak boleh, rempah-rempah nggak boleh. Nah, kebayang kan? Berarti KF masih tolerir banget loh. Bener. Nah, kalau ada bodybuilder yang bisa menjalankan carnivore diet dan ternyata dia juga tidak mengalami maladaptasi, ototnya juga kebentuk, ya kan? Pakai carnivore diet lah, berarti kan kuncinya bukan di karbohidrat. Nah, makanya aku singgung gini karena kan ya itu bagian dari prosesnya Mas Waskito, negosiasi dengan lingkungan istri, kakak sepupu yang masih concern dengan sayur, nggak apa-apa. Nah, punya strateginya untuk bisa ngatasin, fine, ya kan. Yang penting kan paham. Aku ketosis ini, yang aku pertahankan adalah fisiologinya, bukan karena apa yang aku makan gitu. Betul. Itu yang keren. Aduh, keren. Mas, kita sebentar lagi hampir selesai. Boleh dong kasih sedikit closing statement, pesan, motivasi, ya kan? Walaupun Mas lagi di pinggir jalan berhenti. Yalah, daripada nanti sambil jalan lebih bahaya lagi, ya kan? Malah bahaya, Mas, bener. Lebih baik begini, enjoy, ya kan? Biarin aja orang lalu lalang tuh dilihatin, kenapa ini? Bikin YouTube, bilang aja gitu. Lagi bikin konten itu ya. Bikin konten, mau. Oke, Mas, silakan. Oke, jadi satu hal sih yang saya selalu terapkan di diri saya, Mas, itu kekuatan pikiran sebenarnya. Jadi mind power tuh benar-benar talakon nih. Jadi apapun kondisi kita di sehari-hari yang kita coba untuk konsumsi, untuk kita jaga untuk ketofasosisnya, kita jaga puasanya, kita jaga apa yang kita konsumsi, itu semua kembali ke mindset-nya. Pada saat kita berpikir, oh kok jenuh makan ini, ya jangan berpikir jenuhnya, tapi berpikir tujuannya kan sehatnya sebenarnya. Kalau orang sudah punya satu pikiran bahwa dia mau sehat, apapun sebenarnya dilakonin sebenarnya. Mau susah kayak apa dilakukan. Kalau misalnya kita sakit apapun di rumah sakit, kalau dokter bilang ini harus terapi begini, ya walaupun dia nggak percaya dia akan jalanin gitu kan.
Iya, Karena betul. mindset dia dokter harus ngelakuin ini untuk ini kan, untuk supaya dia bisa sehat. Nah itu yang saya tanamkan ke diri saya bahwa ya udah supaya saya lebih sehat, dan alhamdulillah sudah terbukti saya nggak pernah asam urat, nggak pernah lagi konsumsi painkiller segala. Itu sampai sekarang Wis. ya kita jalanin aja udah ini ya. Walaupun Kis. kadang susah ya, kadang susah kita ngeliat kalau lagi kita jalan sama keluarga besar, kalau Ya. mereka makan yang gimana ya tak gaduin aja lauk ya gitu ya, karena lauknya digaduin ini. Bener piye. Atau dibales, oh, berarti aku nggak diundang nih, nggak diharapin. Sampai bercanda ya. dan sebenarnya dari kekuatan pikiran itu kita juga bisa nanamin ke diri bahwa seperti saya tuh orangnya easy going Mas. Saya nggak mau ambil pusing. Saya mau jalanin, saya mau nikmatin, ya. Saya bawa enjoy kemana-mana, ya. Ketemu mau di food court ya, kayak tadi saya ngeliat, wah ada makanan, saya ngeliat dari tadi udah tak incer, oh ada apa ayam saus ini, saus telur asin, ya udah tak bidik, ntar aja, sore-sore atasan. Asik. Enjoy kayak begini nih. Aduh, aku sama Mas Tio itu pengen mungkin ada kerinduan juga ya, maksudnya. Aduh, ini pola hidup jangan terlalu dibikin pusing. Oke, masing-masing punya masalah ya. Masing-masing punya titik start, tapi moga-moga dengan melihat rekamannya Mas Waskito gini, orang bisa lihat loh, Mas Waskito aja kondisinya ya kan. Ya bukan dibilang nggak pernah ngalamin galau ya, pasti ada. Tapi lihat begitu aku dari tadi berusaha mengorek kegalauannya ya easy going banget gitu loh. Apa sih yang mau dipikirin ya? Aku malah jadi keinget istilahnya apa itu? Kalau di apa ini orang kalau diet itu kan mesti harus pasang kacamata kuda ya. Kacamata kuda. Udah jangan lihat kanan kiri. Kan dietnya kalau diet kan maunya turun kan. Udah jangan nonton yang lain punya menu apa gitu. Nah, kalau di KM kan lu mau sehat ya kan. Ayo kacamata kuda. Nggak pakai kacamata kuda pun bisa Mas. Soalnya apa? Yang saya makan enak kok Mas. Yang saya makan enak, coba yang saya makan gak enak tuh. Wah menu sebelah enak. Yang sebelah malah mikir, kok menu lo enak ya? Malah kebalik. Keren. Setuju. Aduh, thank you so much ya, Mas Waskito. Nanti kayaknya kalau ke Jogja ya kan, moga-moga PPKM levelnya segera menurun ya, bisa lebih bebas ya. Kayaknya kalau ketemu Mas Waskito bisa ketawa terus, nggak selesai-selesai. Main ke Jogja Mas, kita ngadem-ngadem di atas gunung gitu ini ya. Waduh, mantap. Kayaknya syarat untuk naik kereta juga makin ringan kok. Moga-moga. Bener. Oke Mas, terima kasih. Sama-sama Mas. Semoga secepatnya kita bisa silaturahmi ya. Amin. Oke teman-teman, itu tadi bersama Mas Waskito ya, kita dengar penjelasan yang begitu komprehensif, begitu menyeluruh, tapi dengan sangat ringan, casual ya, tidak ada beban. Walaupun sebenarnya kalau mau dipilih, kalau boleh memilih, ada yang masih galau, ada yang masih, tapi lihat Mas Waskito menjalani tanpa beban ya, tetap ketosis ya, tetap itu murni pilihan ya. Jadi kita masih ada satu episode lagi di minggu ini dengan Nakes, pastinya dengan Mas Tio, dan masih ada banyak lagi warrior yang mau memberikan sharing testimoninya. Siapa aja, simak aja pengumuman di Mas Tio ya. Oke, sekian, selamat siang dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.